Jadi, bayangkan ada lomba balap antara pesawat, mobil, dan kapal. Siapapun yang menaruh harapan besar pada kapal akan malu. Pecundang. Kapal akan kalah meski mesinnya yang paling kuat. Tapi, kenapa? Ayo kita cari tahu sekarang. Kapal dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari perahu bermotor sampai yacht, dari kapal pesiar putih dan megah hingga kapal kontainer dan tanker besar yang suram. Tapi semuanya punya satu kesamaan, mesin mereka sangat kuat, namun kecepatan yang dihasilkan tak bisa menyamai harapanmu. Faktanya berlawanan dari ekspektasi. Kapal samudera dapat menyeberangi Samudra Atlantik dalam seminggu, namun kapal kargo harus menempuhnya selama lebih dari 2 minggu. Sementara untuk pesawat, penerbangan dari bandara di Eropa Barat ke New York hanya memakan waktu 8 jam. Beberapa orang mungkin bertanya, kenapa kita masih menggunakan kapal jika pesawat jauh lebih cepat? Begini masalahnya, kamu tak akan bisa mengangkut berat ribuan ton dengan pesawat. Hal yang sama juga berlaku untuk jumlah penumpang. Beberapa kapal dapat mengangkut lebih dari 5.000 penumpang dalam sekali jalan. Apa bisa memasukkan orang sebanyak itu ke dalam pesawat terbang? Hey, kita bisa menempelkan mereka di sayap. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat kapal kargo super besar seperti Valemax, sebuah raksasa dengan panjang 362 meter yang dapat membawa bobot 400.000 ton biji logam. Itu lebih berat daripada gedung Empire State. Namun, kapal ini hanya akan melaju dengan kecepatan 27 km per jam atau 15 knot dalam bahasa pelaut. Atlet lari olimpiade saja lebih cepat. Jadi, umumnya kapal berjalan lambat karena mereka tak perlu melaju lebih cepat. Tujuan utama mereka bukan kecepatan. Mereka mengorbankan kecepatan demi daya angkut yang lebih banyak. Mobil dan pesawat terbang mungkin lebih cepat, tapi bahkan dengan setengah dari beban yang biasa kapal pesiar atau kargo bawa. Mobil tak akan bisa bergerak sementara pesawat tak akan bisa lepas landas. Mesin-mesin di kapal besar adalah pembangkit tenaga raksasa yang memenuhi seluruh ruangan dan menelan bertonton bahan bakar setiap hari layaknya cemilan. Emma Merckx, kapal kargo terbesar di dunia yang mampu mengangkut hingga 12.000 kontainer logam berukuran 6 meter, memiliki mesin seberat 2.300 ton. Saat mesinnya dipasang di bagian bawah kapal, perlu dibangun konstruksi 3 lantai di sekitarnya agar para kru dapat melakukan pemeliharaan. Mesin ini mampu menghasilkan lebih dari 100.000 tenaga kuda. Diubah ke nilai energi akan lebih dari cukup untuk menyalakan kota kecil. Ruang mesin, kami punya kabar buruk. Tolong dipercepat di bawah sana. Kapten ingin bermain ski air. Contoh ini mungkin terdengar ekstrim, tapi ini menunjukkan bagaimana kapal jauh lebih kuat dibandingkan mobil atau bahkan pesawat terbang. Sebaliknya, kapal memiliki lebih banyak kesulitan untuk bergerak. Ketika mengudara, pesawat terbang perlu mempertahankan kecepatannya agar tetap melayang serta perlu menghindari awan. Kamu sendiri mungkin pernah mengalami momen menegangkan ini. Ketika melewati awan, pesawat akan bergoyang sedikit. Ini karena air lebih padat daripada udara, sehingga pesawat mengalami gesekan ketika bertabrakan dengan awan yang terbuat dari uap air. Sayangnya, kapal tak punya pilihan selain mengarungi kepadatan air yang hampir selalu menutupi lambung kapal. Air menghasilkan gesekan besar, memperlambat gerakan apapun secara signifikan. Bahkan, benda secepat peluru akan melambat dan berhenti setelah baru 30 meter melewati air. Inilah sebabnya kenapa kapal membutuhkan lebih banyak tenaga untuk bergerak. Tapi, kekuatan kasar bukan satu-satunya cara kapal menangani masalah gesekan. Sebuah masalah besar lain adalah perlunya meminimalkan area kapal yang bersentuhan langsung dengan air. Dan sekarang, masalahnya menjadi 2. Mungkin kamu telah terpikir bahwa tak semua kapal punya ukuran besar dan beberapa kapal lain sebenarnya bisa berjalan cukup cepat. Ya, dan kapal-kapal cepat itu lebih kecil. Mereka melaju lebih cepat karena ringan sehingga bisa meluncur cepat di permukaan air dengan dorongan mesin. Trik lain yang digunakan kapal kecil adalah membelah lambungnya menjadi 2. Perahu dan yacht jenis ini disebut katamaran. Daya apung mereka tak sebaik kapal dengan lambung tunggal, tapi hasilnya mereka tak perlu banyak menyentuh air dengan desain cerdasnya. Kembali ke kapal-kapal besar, alaminya lambung kapal besar akan terendam sampai ke garis air. Namun, garis ini hanya menunjukkan tinggi air yang diprediksi untuk berat kapal itu sendiri. Jika memuat kargo, kapal akan terendam lebih dalam lagi. Artinya,
Bukan hanya membutuhkan tenaga lebih untuk menggerakkan bebannya, kapal juga akan menjadi lebih lambat karena gesekan air lebih banyak. Namun, menghadapi air ternyata lebih rumit. Saat bergerak di dalam air, kapal memindahkan jumlah volume air yang sama dengan volume lambung kapal yang terendam. Air ini menjadi gelombang yang bergeser ke sisi kapal. Ombak-ombak baru ini memperbanyak area kontak dengan air dan meningkatkan gesekan. Sepertinya bukan masalah besar, tapi pada kenyataannya hal ini tak hanya memperlambat kapal hingga 40%, tapi juga meningkatkan konsumsi bahan bakar. Itu adalah masalah besar bagi perusahaan transportasi. Untung ada solusi cerdas untuk masalah ini. Semua kapal modern memiliki apa yang disebut haluan berumbi, benda yang terendam di air tepat di bawah hidung kapal. Mereka dirancang khusus untuk tiap jenis kapal, tergantung pada ukuran, kapasitas muatan, kecepatan, dan bentuk kapal. Ukuran dan bentuk haluan berumbi juga akan bervariasi. Haluan berumbi adalah benda pertama yang bertemu air saat kapal bergerak. Mengikuti bentuknya, air akan menciptakan jenis gelombang tertentu, tapi kemudian air akan bertemu lambung utama dan menciptakan gelombang jenis lain. Saat dua gelombang ini mencoba terbentuk pada saat yang sama, itu akan mustahil sebab keduanya saling membatalkan. Inilah sebabnya kenapa kapal modern tak menghasilkan ombak di sekitarnya lagi dan kecepatan mereka tak lagi terlalu dipengaruhi oleh ombak. Kamu dapat melihatnya sendiri, air di sekitar kapal besar modern relatif datar. Jika bentuknya berubah sedikit saja, haluan berumbi tak akan efektif sama sekali dan ombak akan kembali muncul. Tapi, hey, jika menginginkan kecepatan, bukan berarti kamu harus melupakan kapal dan perahu. Bahkan kapal pesiar modern bisa berlayar cepat. Kapal HSC Francisco salah satunya. Kapal ini menggabungkan ukuran kapal pesiar yang dapat membawa 1.000 penumpang dalam kemewahan dengan desain katamaran. Setiap sisi lambung dilengkapi penembus gelombang untuk meningkatkan kecepatan kapal. Jika itu belum cukup, kapal ini juga didukung mesin turbin tenaga gas yang menggerakkan 2 jet air. Jet-jet ini menembakkan aliran air yang kuat dan mendorong kapal ke depan. Setiap aliran jet menembakkan 24.000 liter air setiap detiknya dan menghasilkan daya dorong yang cukup untuk mempercepat kapal hingga 58 knot atau 108 km per jam. Untuk kapal sebesar itu, kecepatan ini sangat langka. Dan tentu saja, itu bukan kecepatan tertinggi yang bisa kamu dapatkan di air. WP-18 Special Forces Interceptor adalah kapal yang sering kamu lihat dalam film fiksi ilmiah. Tapi memang sungguhan ada dan desain canggihnya dikembangkan secara khusus untuk memotong gelombang dengan kecepatan sangat tinggi, 65 knot atau 119 km per jam. Tujuan utama kapal ini seperti yang bisa kamu tebak, untuk mencegat kapal yang berusaha kabur. Misalnya, seperti bajak laut atau penjahat lainnya. Jujur saja, tak ada gunanya mencoba kabur dari kapal super cepat ini. Bagaimanapun juga, impian untuk mencapai kecepatan tertinggi akan selalu ada di benak orang-orang. Ini melahirkan kapal luar biasa lainnya, The Mystic Powerboats C5000. Kapal katamaran sepanjang 15 meter yang sangat cepat sehingga memerlukan kokpit untuk melindungi pengemudinya. Kecepatan maksimal yang mampu dicapai kapal ini sangat mengesankan, 402 km per jam. Jika kamu ingin melaju lebih cepat lagi, saya punya berita buruk untukmu. Laut tak akan membiarkannya sebab ia tak akan cukup tenang. Kecepatan yang lebih tinggi lagi akan terlalu berbahaya. Untuk kapal yang melaju secepat itu, ombak sama kerasnya dengan beton. Mengarungi ombak akan melontarkan perahu ke udara seperti trampolin dan gelombang berikutnya akan menghancurkannya. Jadi sekitar 482 km per jam sepertinya adalah batas kecepatan alami dari laut itu sendiri. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lainnya yang pasti akan kamu suka. Klik saja video yang di kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.